Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Teman-teman semuanya, alhamdulillah hari ini adalah kajian kita yang perdana dari kajian kitab Safinah Najah. Namun kita akan mengambil banyak manfaat dari syarah Nailur Raja, ya, bisyarhi Safinatun Najah karya Al-Habib Ahmad bin Umar Asy-Syatiri rahimahullahu taala, yang merupakan salah seorang faqih mazhab Syafi'i, dan buku ini memudahkan kita untuk memahami matan Safinah, yang memang Safinah sendiri pun juga sebenarnya juga sudah mudah untuk dipahami. Namun untuk lebih menguatkan lagi, kita akan mengambil banyak faedah. Tentunya tidak semua kita bacakan dari kitab Nailur Raja ini, ya. Namun kita akan banyak mayoritas mengambil dari sini faedah-faedah dari penjelasan yang ada di kitab Safinah. Teknisnya gimana ini, Mas Bayu? Apa ada ya teman-teman yang siap yang mau bacakan? Mungkin Mas Bayu. Ya, karena kitabnya belum terdistribusi, Ustaz. Baru saya yang punya, saya dulu nggak apa-apa, Ustaz. Oh iya, nanti kedepannya gantian. Ya, silakan baca dari Bismillah. Dari ini ya, Ustaz, ya. Dari Bismillahirrahmanirrahim. Kalau di buku saya halaman 49. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyina wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini Syekh penulis kitab Safinatun Najah Al-Hadrami, di muqaddimah beliau, ya, yaitu Syekh, ya, di sini penulisnya Syekh Salim Al-Hadrami, ya, penulis kitab Safinah, Syekh Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Sumair Al-Hadrami, pengarang kitab Madhab Syafi'i, yang dia bersafar ke negeri kita di Indonesia sini dengan mengendarai kapal laut tentunya, karena pada saat itu belum ada pesawat terbang, dan di tengah lautan, ya, tepatnya di atas Safinah, di atas perahu, karena Safinah maknanya perahu, kapal laut, beliau membuat kitab risalah ringkas fikih, ya, yang akan beliau ajarkan nanti untuk kaum muslimin yang ada di Indonesia, karena tujuan beliau berangkat dari Hadramaut menuju ke tanah Jawa. Tujuannya memang untuk berdakwah, ya. Nah, maka Syekh Salim di sini, ya, bin Abdullah bin Sa'ad bin Sumair Al-Hadrami ini, ya, menulis kitab Safinah ini. Menulis kitab Safinah ini. Dan beliau sendiri juga seorang alim mazhab Syafi'i. Ya, beliau banyak berkecimpung di bidang bahasa Arab, fikih, usul tafsir, ya. Ya. Bahkan beliau juga belajar taktik militer Islam. Ya, di antara guru-guru beliau adalah Syekh Abdullah bin Sa'ad bin Sumair, bapak beliau sendiri, dan juga Syekh Abdullah bin Ahmad Baswadan. Ya, Baswadan. Kemudian beliau, ya, mengajar di Hadramaut pun juga sempat ada ulama yang menjadi murid-murid beliau pada ahli mazhab Syafi'i, di antaranya
Al-Habib Abdullah bin Thaha Al-Haddad, ya, dan Ali bin Umar Baghuzah dan banyak lagi di antara murid-murid dari Syekh Salim. Nah, ya, kemudian ya beliau pada sebuah kisah yang sangat panjang, ya, beliau memutuskan untuk berhijrah, ya, ke Indonesia karena beliau tahu ingin berjihad di Indonesia. Di Indonesia sedang dijajah oleh kafir Belanda. Ya, beliau hendak berhijrah sekaligus berdakwah, ya, sekaligus ingin membantu kaum muslimin karena juga di Yaman waktu itu situasi kurang kondusif, ya, kurang kondusif. Tapi beliau awalnya hijrahnya waktu itu ke India, ya, ke India. Kemudian dalam waktu berikutnya beliau ke Hindia Belanda, yaitu Indonesia, tepatnya di Batavia. Beliau sampai di pelabuhan lama, tentunya bukan Tanjung Priok, pelabuhan apa itu yang ada di Jakarta Utara sana, ya, di dekat Kota Tua itu. Nah, dia sampai ke pelabuhan situ, ya, tepatnya di Batavia atau Jakarta. Ya, baru ya, beliau membuat majelis-majelis ilmu, ya, dan majelis-majelis dakwah sehingga semakin tersebar animo masyarakat kaum muslimin di Indonesia pun juga, ya, sangat antusias menyambut beliau, ya, dan beliau pun mulai mengajarkan kitab yang beliau tulis di atas lautan, Safinatun Najah bima yajibu ala abdi di maulah, ya, perahu keselamatan yang di dalam mempelajari kewajiban seorang hamba kepada Rabb-nya. Kitab ini walaupun aslinya kitab ringkas kecil, namun sangat besar manfaatnya dan telah terbukti memberikan, ya, manfaat kepada kaum muslimin. Maka ini menunjukkan keberkahan kitab ini. Ya, kitab ini walaupun kitab fikih, namun diawali bukan dengan langsung pembahasan taharah sebagaimana lazimnya buku-buku fikih. Namun kitab ini diawali oleh pembahasan tentang akidah. Kenapa demikian? Karena seorang muslim walaupun dia beribadah, bertaharah, sholat, zakat, puasa, dan seterusnya, tidaklah diterima ibadahnya kecuali sampai dia benar dalam akidahnya. Oleh karena itu, kitab ini, ya, dimulai dengan perkara akidah, dan kitab ini ringkas, hanya perkara sholat saja, ya, tidak perkara-perkara yang lain, perkara taharah, perkara sholat, karena perkara inilah yang merupakan ibadah keseharian kita. Nah, dan kitab ini, ya, tersebar, diajarkan di Indonesia setelah itu maupun di negeri-negeri yang lain, di Yaman, Saudi, bahkan, ya, kitab ini diajarkan tidak hanya di pesantren, namun juga di berbagai majelis ilmu, di perkantoran, di pabrik, ya, kemudian di berbagai majelis kajian di masjid-masjid perumahan, ya, masjid-masjid kampung, bahkan masjid-masjid majelis-majelis di bawah pohon-pohon, ya, yang diajarkan oleh para pengajar, para mustafid kepada segenap kaum muslimin yang hendak, ya, mengupgrade keilmuannya. Tapi barakallahu fiik, tadi sudah dibaca muqaddimah dari Syekh Salim, ya, bin Sumair Al-Hadrami rahimahullah taala terkait tentang isi muqaddimah dari, ya, Safinah, matan Safinah ini. Beliau memulai dengan bismillah, alhamdulillahirabbil alamin, ya, wa bihi nasta'in, hanya kepada Allah lah kita memohon pertolongan, ala umuri dunia wad din, atas segala perkara, ya, dunia mau apalagi agama. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin, semoga salawat dan salam tercurah kepada, ya, sayyid kita Muhammad, khatamin nabiyyin, penutup para nabi, wa alihi, dan keluarga beliau, wa sahbihi, dan sahabat beliau ajma'in, semuanya, wala haula wala quwata illa billahil azim. Tidak ada daya dan upaya kecuali, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah al-Ali yang tinggi lagi maha al-azim. Ya. Baik, boleh kita baca di sini Pak Bayu penjelasan dari, ya, Syekh Al-Habib, ya,
Asy-Syatir, Ahmad bin Umar Asy-Syatir, ya, Nailur Raja dibaca Pak Bayu, alba lil musahabah. Ya, Fadal. Pak Bayu. Ya, Ustaz. Ya, silakan dibaca. Yang di mana ya, Ustaz? Ada nggak tuh? Alba lil musahabah ma'at tabarruk. Nah. Di buku antum ada? Di Nailur Raja. Ini Nailur Raja bukan PDF-nya. Ini matanya aja, Ustaz. Oh, matanya aja. Coba di buku antum ada nggak? Ada. Lil musahabah. Coba dibaca. Alba lil musahabati manga tabarruki manga tabarruki wa ismun wal ismu. Ini gundul ini, Ustaz. Gundul yang punya saya. Nah, nggak apa-apa. Wa ismu apa ini? Mustaqun minas sumuri. Minas sumuwi. Huruf waw itu. Minas sumuwi. Minas sumuwi. Nah. Wa huwal uluwu. Wa huwal uluwu. Baik, ini sampai sini dulu. Nah, ini Syekh Sumair, Syekh Al-Alama Al-Habib Asy-Syatir. Di sini beliau mulai menjelaskan kandungan dari basmalah yang dibacakan oleh penulis kitab Safinah. Ya, perhatikan di situ. Ya, Bismillah itu huruf ba. Ya. Huruf ba. Kata beliau di sini ba-nya ini lil musahabah. Itu ba, yaitu untuk kebersamaan. Jadinya bersama Allah lah. Ya, disertai dengan tabarruk, dengan mengambil keberkahan. Namun para ulama yang lainnya menjelaskan bahwasanya huruf ba di situ bukan ba musahabah, karena nanti teman-teman kalau belajar nahwu ya nanti akan mengenal jenis-jenis huruf dan kandungan-kandungan huruf. Misalkan huruf jar ba. Huruf jar ba ini teman-teman kan sudah belajar sama Ustaz Ibnu Majah ya. Kitab Mukhtarat, kemudian kitab apa lagi itu ya. Dari ya matan-matan nahwu, kenal tentu huruf jar, yaitu huruf ba. Nah, di antara huruf ba, kandungan maknanya adalah musahabah. Musahabah artinya menyertai. Semisal hadis innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal binniyat. Bukan ya? Huruf ba di situ. Ya, amal itu mesti menyertai niat. Itu kalau huruf ba bin niat itu baru ba-nya musahabah. Namun kalau bismillah ini para ulama menerangkan itu maknanya bukan musahabah, tapi ba apa? Isti'anah. Apa itu isti'anah? Memohon pertolongan. Memohon pertolongan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi maknanya bismillah. Kami memohon pertolongan kepada Allah yang Allah tersebut Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya, baik. Nah, jar majrur ini teman-teman masih bisa nggak nih kalau saya terangkan kandungan nahwu ini? Sudah pada belajar belum Bapak Yu? Belum, Ustaz. Oh, belum ya? Insya Allah. Nah, intinya, ya, bukannya udah, Mukhtarat. Giran suruh baca belum? Nah, ini. Belum dikenalkan kandungan dari setiap huruf jar itu apa itu? Oh enggak, kalau kandungan huruf jar oke lah tadi. Nah sekarang yang saya tanya belajar tentang fiil, fa'il, mubtada, khobar sudah belum? Sebagian, Ustaz. Sebagian ya nggak apa-apa. Jadi yang namanya Bismillah itu kan Bismillah jar majrur, ya jar majrur nanti ya Ar-Rahman Ar-Rahim itu naat, man'ut. Nah, kalimat Bismillahirrahmanirrahim, jar majrur, dia nggak bisa berdiri dengan sendirinya. Karena yang namanya huruf jar itu lemah. Jadi dia mesti muta'alik berkaitan dengan yang lebih kuat, biasanya dengan fi'il. Ya, dengan fi'il. Maka jar majrur Bismillahirrahmanirrahim itu muta'alik berkaitan dengan fi'il yang dihapus. Mahdzuf.
Ya, takdirnya kalau diasumsikan apa? Bismillahi. Kalau Syekh di sini menulis kitab, berarti Bismillahi alif atau Bismillahi aktub. Dengan nama Allah aku mengarang kitab. Dengan nama Allah aku menulis. Sama seperti kita mau makan Bismillah. Nah itu kalau diasumsikan Bismillahi akulu. Kalau kita mau minum Bismillahi asyrabu. Dengan nama Allah aku menulis. Kita mau baca Bismillah. Dengan nama Allah aku membaca. Begitu. Aqra'u. Jadi yang namanya jar majrur dia nggak bisa berdiri sendiri. Sama kalau kita mengatakan fil fasli di dalam kelas, itu nggak bisa. Ya, mesti ada fil fas Zaidun fil fasli. Ya. Atau ya jalasa fil fas jalasa fil fasli. Dia duduk di dalam kelas. Ya. Baik. Qama fil fasli. Dia berdiri di dalam kelas. Jadi kurang lebih begitu. Baik. Namun di sini saya menerangkan qurba lil musahabah. Ini saya tidak mengatakan tidak tepat ya. Tapi yang lebih benar ialah yang dikatakan oleh para ulama. Baknya tersebut adalah isti'anah. Yaitu kita memohon pertolongan kepada Allah. Bismillah ada isim. Qurba itu kemudian dia memajrurkan isim setelahnya itu kalimat isim. Nah, isim itu mustaqun. Yang namanya isim itu diambil dari kata sumu. Sumu itu apa? Ulu, ketinggian. Ya. Ulu maknanya adalah tinggi, sesuatu yang tinggi. Bismillahi dengan nama Allah. Ya, Allah ya. Mau dibaca lagi apa saya yang baca? Pak Bayu? Alamun. Kalau yang itu Ustadz dulu aja deh. Saya mau tanya aja. Ah ya, baik. Saya aja yang dulu baca syaratnya ya. Nah. Allah di sini alamun ala dzat al-wajibul wujud. Al-mustahiqqu li jami'il kamalat. Allah dia adalah alam. Sebuah nama akan zat, yaitu zat Allah. Zat Allah yang wajibul wujud. Yang wajib ada. Yang mustahik li jami'il kamalat. Yang berhak atas seluruh kesempurnaan. Kesempurnaan pada zat, kesempurnaan pada sifat, kesempurnaan kepada kesempurnaan pada zat dan sifat. Sempurna dalam rububiyahnya, uluhiyahnya dan asma wa sifatnya. Zat Allah. Ya. Nah, perlu diperhatikan zat Allah azali. Apa itu azali? Tanpa awal. Kalau kita kan ada awalnya. Misal Pak Bayu lahir tahun 1971 misalkan. Ya, 71 ya Pak Bayu ya. Ya 70 lah. 86 Ustaz. Di korting banyak. Nah, Pak Bayu lahir misalnya tahun 70. Sebelum tahun 70 belum ada Pak Bayu. Nah kalau Allah nggak demikian ya ikhwah. Allah itu azali. Apa itu azali? Tanpa awal. La bidayata lahu. Tidak ada start awalnya. Dan abadi. Apa itu abadi? La nihayata lahu. Tidak ada endingnya. Kalau kita ini tidak azali, tidak abadi. Di dunia ini kita sebelumnya, ya misal tadi Pak Bayu lahir tahun 70. Sebelum 70 nggak ada tuh namanya Pak Bayu Nugroho itu yang kita kenal sekarang itu. Ya. Nah, pasti ada endingnya, mati nanti. Nah, pasti mati. Bahkan ya ikhwah, seluruh manusia Adam sekalipun, Nabi Adam sekalipun, itu dahulu nggak ada, kemudian ada. Allah Ta'ala berfirman, hal ta'ala al-insani hinum minad dahr lam yakun syai'an mazkura. Tidakkah datang kepada engkau kabar tentang manusia yang dahulu di mana mereka tidak pernah disebut-sebut. Ya. Malaikat, langit, bumi, arsy bahkan dahulu nggak ada, kemudian jadi ada. Nah, kalau Allah Tabaraka Ta'ala azali, tanpa permulaan. Allah sudah ada sejak azali, sejak dahulu, tanpa permulaan. Dan abadi, selama-lamanya. Ini perlu diperhatikan ya. Baik. Kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim.
Ar-Rahman huwal mun'im bi jalalin ni'am. Ar-Rahim huwal mun'im bi daqaiqiha. Ar-Rahman adalah zat yang memberi nikmat yang besar. Ar-Rahim yaitu dia adalah zat yang memberikan nikmat, ya, dengan nikmat-nikmat yang rinci. Ini yang dikatakan oleh beliau. Nah, kalau kata Syekh Al-Utsaimin di Syarah Usul Salasah, Ar-Rahman itu maknanya, ya, dzur rahmatil wasi'ah, zat yang memiliki rahmat yang luas. Ya. Nah, kalimat Ar-Rahman dengan Ar-Rahim itu berbeda. Karena maknanya berbeda. Oleh karena itu, seorang hamba tidak boleh menamakan dirinya sendiri dengan nama Rahman. Nggak boleh. Kecuali mesti disandarkan kepada abdu penghambaan. Abdur Rahman. Ya. Berbeda dengan Rahim. Seorang hamba boleh menamakan Ar-Rahim kepada dirinya sendiri walau tanpa penyandaran abdu. Ya, Mas Muka, siapa nama Anda? Mas Muka ya akhir karim. Siapa nama Anda, wahai saudaraku yang mulia? Dia jawab, Ismi Rahim. Nama saya Rahim. Boleh. Tapi kalau dia katakan Ismi Rahman, oh enggak boleh, mamnu, terlarang. Mesti dirubah, diganti, ditambah namanya. Qul, katakanlah Ismi Abdurrahman. Ya, nama saya Abdurrahman. Enggak boleh Rahman saja. Kenapa? Karena Rahman maknanya dzur rahmatil wasi'ah. Zat yang memiliki rahmat yang luas. Sementara kita nggak punya rahmat yang luas. Allah punya 100 rahmat. Satu rahmat Allah berikan di dunia untuk makhluk. Yang dengan satu rahmat tersebut, singa, harimau, beruang, binatang-binatang buas bisa merahmati, menyayangi anaknya. Ya. Dan 99 rahmat Allah simpan untuk kaum mukminin di akhirat. Subhanallah. Allah memiliki rahmat yang luas. Sementara rahmat kita terbatas. Pak Bayu, dia hanya bisa menyayangi istrinya. Satu aja istrinya. Ada orang yang istrinya 4 sekalipun terbatas 4 aja. Ini contoh ya, contoh aja. Jangan dibawa ke hati. Baik. Wal ma'na bismillahirrahmanirrahim bimusahabati ismir rahma bimusahabati ismillahi arrahmani arrahimi u'allifu kitabi hada mutabarrikan. Maknanya ialah kalau begitu, dengan menyertai nama Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim, u'allifu, aku mengarang kitabku ini hada, kitabku ini yang mutabarrikan. Ya. Agar mendapat keberkahan. Ini subhanallah. Ya. Maka kita jangan melupakan nama penulisan, pengucapan bismillah. Sama termasuk kalau kita lagi mau mengumumkan, ya, menulis sesuatu di WhatsApp atau yang lainnya, itu bagusnya pakai bismillah. Nabi SAW pun juga, walau beliau tidak bisa menulis, beliau punya juru tulis, ketika menulis surat dakwah untuk raja-raja, ya, kabilah-kabilah, ketua-ketua kabilah, ya, beliau memulainya dengan bismillah. Ya, dengan bismillah. Semisal surat beliau kepada Raja Romawi saat itu, Heraklius, ya, Herakl. Ya, orang Arab nyebutnya Herakl. Heraklius kalau kita nyebutnya. Ya, Nabi SAW menulis surat untuk Heraklius, ya, min Muhammadin ibni Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammad ibni Abdullah Rasulillah ila Herakl azimir Rum aslim taslam. Dari Muhammad bin Abdullah Rasulillah kepada Heraklius Raja Romawi, masuk Islamlah engkau, maka engkau akan selamat. Diawali oleh Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan para nabi yang lain, semisal Nabi Sulaiman, ketika diberitahukan burung hudhud, ada kesyirikan di negeri Yaman, tepatnya di negeri Sabah, maka Nabi Sulaiman menulis surat ke hudhud, burung hud, sampaikan ke sana. Ya, maka disampaikan oleh hudhud surat tadi sampai kepada Ratu Sabah, ya, Ratu Bilqis. Maka kemudian sang ratu memanggil para pembesar kerajaannya. Ya, dia mengatakan, ya ayyuhal malak, inni ulqiya ilayya kitabun karim, wahai para pembesar, telah diberikan kepadaku sebuah surat yang mulia.
Innahu min Sulaiman, ini dari Raja Sulaiman. Innahu bismillahirrahmanirrahim. Ini surat ini dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini ya. Baik, maka sangat dianjurkan sekali kita memulai sesuatu dalam tulisan dengan bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini ada keberkahan. Kita mengharapkan keberkahan, ya. Dan banyak sekali faedah dari penulisan bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian kata Syekh, wa qad iftataha al-muallifu kitabahu bil basmalah. Dan muallif yaitu di sini Syekh Al-Habib ya, Asy-Syatir menceritakan bahwasanya penulis kitab Safinah ini memulai kitabnya dengan basmalah. Yaitu kalau disebut basmalah maksudnya bismillahirrahmanirrahim. Lil-iqtida'i bil Qur'anil Aziz, karena meneladani Al-Qur'an. Walil amali bi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga dalam rangka mengamalkan ya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau mengamalkan Quran, semua surat di Al-Qur'an diawali oleh bismillahirrahmanirrahim kecuali satu surat saja. Surat Bara'ah atau surat At-Taubah. Kenapa surat At-Taubah tidak diawali oleh basmalah? Karena dia merupakan sambungan dari surat sebelumnya. Ya, karena surat sebelumnya maknanya itu kurang lebih sama dengan At-Taubah. Itu banyak bercerita, ya, mengabarkan tentang perkara jihad. Barakallahu fiik. Nah, dan juga mengamalkan sabda Nabi SAW, kullu amrin zibalin la yubda fihi bi bismillah ar-rahmanir-rahim fahuwa aqta. Wa fi riwayatin abtar. Wa fi riwayatin ajzam. Ya. Setiap perkara penting, kullu amrin zibalin, setiap perkara yang memiliki urgensi penting, la yubda fihi, ternyata tidak dimulai pada perkara tersebut dengan bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqta, maka dia terputus keberkahannya. Ya. Dia terputus keberkahannya. Dalam riwayat yang lain abtar, sama terputus juga. Ajzam. Ajzam itu buntutnya copot. Itu terputus keberkahan. Ya, wa ma'na zibalin, dalam hadis tadi, kullu amrin zibalin, setiap perkara zibalin, sahibu halin yuhtamma bihi syar'an. Ya. Jadi ya, apa namanya? Orang yang akan memperhatikan perkara tersebut secara syar'i, perkara penting. Ya, kata alifil kitab, semisal menulis kitab An-Nafi'ah yang bermanfaat. Nah, itu kita pakai bismillah. Hadis ini memang diperselisihkan ya, keabsahannya oleh para ulama. Syekh Al-Albani di kitab beliau Irwaul Ghalil ya memvonis hadis ini lemah, namun Syekh Al-Utsaimin memvonis hadis ini hasan. Ya. Menghukumi hadis ini hasan, kata Syekh Al-Utsaimin. Di kitab beliau Syarh Ushul Salasah dan yang lainnya. Dan juga ini yang dikatakan oleh para ulama yang lainnya, semisal Al-Imam An-Nawawi dan yang lainnya. Ya. Wal aqta, hadis tersebut mengatakan setiap perkara penting yang tidak dimulai dengan bismillah maka di aqta. Maqtu'ul yad wal awil yadain, terputus tangan atau dua tangan. Ya. Kalau yang namanya abtar, maqtu'ud zanab, terputus. Ya. Wa ajdam al-musaib, ya. Al-musabu bida'il juzam. Itu sama. Maknanya terputus semua. Artinya terputus keberkahan. Barakallahu fiik. Ya. Kita langsung saja, nggak mungkin semua kita bacakan. Ya. Wal murad min hadhil awsaf annahu naqisun wa qalilul barakah. Yang dimaksud dengan sifat-sifat itu semua abtar, aqta, ajazan, ya. Setiap perkara penting yang tidak dimulai dengan basmalah maka di aqta, yaitu naqis, kurang. Qalilul barakah, sedikit keberkahannya. Nah, ini makanya perkara penting, misalkan umuman kajian, ya, atau share ilmu, ya, itu dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Baik dengan lafaz Arab, itu yang terbaik, atau dengan Latin. Nah, ini penting ini. Walil basmalah khamsatu ahkam. Terkait membaca basmalah itu ada 5 hukum. Ya, hukumnya apa? Al-wujub yang pertama, kama fis shalah. Wajib sebagaimana dalam shalah. Nah, dalam mazhab Syafi'i, membaca basmalah, juga mazhab Hanbali, ya, membaca basmalah
Itu wajib karena basmalah bagian dari Al-Fatihah. Kalau basmalah tidak dibaca, berarti batal sholatnya. Ya, nah, batal sholatnya. Sebagaimana sabda Nabi, ya, la sholat liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak dianggap sah sholat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Nah, basmalah bagian dari Al-Fatihah. Dalam mazhab Syafi'i, ya, basmalahnya tersebut dijeherkan, dikeraskan. Ya, bahkan Imam Syafi'i mengatakan sholat yang tidak dikeraskan pada sholat-sholat jahriyah, basmalah tidak dikeraskan, maka sholatnya adalah tujzi, tidak cukup, tidak sah. Adapun mazhab Hanbali, basmalah wajib dibaca, namun cukup disirkan. Dalam mazhab Hanbali bukannya nggak baca. Semisal imam-imam di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, mereka pakai mazhab Hanbali, ya, maka basmalahnya disirkan. Ya, disirkan. Kalau dalam mazhab Syafi'i, dijaharkan. Makanya penting nih, ikhwah, kalau antum jadi imam sholat di negeri kita ini Syafi'iyah. Antum jangan tiba-tiba alhamdulillahirabbil alamin. Baca bismillahirrahmanirrahim. Baca, jarkan. Ya. Biar masyarakat tahu. Karena masyarakat, mereka kalau belajar aja buku-buku fikih dasar di masjid-masjid kampungnya, di perumahannya, di kantornya, dia akan tahu. Loh, nggak sah ini. Nggak sah ini. Dan kita berpikir sesuai dengan masyarakat yang ada di negeri kita. Ya. Jangan kita bikin sensasi dengan fikih yang beda-beda. Sehingga akan membuat gaduh, masyarakat bingung, dan seterusnya. Itu tidak hikmah. Kalau kita lihat, ikhwah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dalam berdakwah, mereka memang banyak ditentang oleh masyarakat. Namun penentangan masyarakat terhadap mereka berdua bukan dalam perkara fikih. Namun dalam perkara inti dakwah, yaitu akidah. Ya. Nah, dalam perkara fikih mereka luas. Semisal Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, di negerinya beliau bermadzhab Hanbali. Karena waktu itu Saudi Arabia bermadzhab Hanbali. Luas, dan ini juga nasihat para masyayikh kita. Ya. Masyayikh kita, ulama-ulama kita yang menasihati agar kita berpikir sesuai dengan masyarakat, fikihnya masyarakat. Kalau masyarakatnya Syafi'iyah, ya kita Syafi'iyah. Ya, agar sinkron. Ya. Gimana kita mau menyebarkan dakwah tauhid sementara kita udah ribut duluan sama masyarakat dalam perkara fikih, dalam perkara kunut lah, perkara jari digerakkan apa enggak ketika tasyahud. Nah, ini jauh sekali. Ya, itu perkara-perkara furu'. Ya. Dan bagusnya memang demikian, anjuran para ulama. Kita berpikir sesuai dengan keadaan di masyarakat, fikihnya bagaimana. Agar kita tidak ribut-ribut dengan masyarakat dalam perkara ini. Silakan ribut dengan masyarakat dalam perkara penting akidah. Masyarakatnya kuburiyun, menyembah kubur, kita bantah, ribut di situ tidak masalah. Memang itulah sunnatullah. Ya, memang seperti itu. Namun kalau kita memulai dakwah tauhid aja belum mulai. Namun kita sudah ribut sama masyarakat masalah kunut subuh, bismillah jahar apa enggak. Di talafut niat dijaharkan apa enggak. Lah sudah. Ya, degradasi. Kemunduran bukan kemajuan. Ya. Luas ya ikhwah, luas dalam masalah fikih. Ya, dalam masalah fikih itu luas. Apalagi fikih yang kita pilih fikih Syafi'i. Ya. Fikih Syafi'i. Syekh Albani mengatakan mazhab yang paling dekat dengan hadis adalah Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal, raksasa keilmuan, ditanya tentang Imam Syafi'i. Kata Imam Ahmad, Imam Syafi'i itu hadisnya sahih, fikihnya sahih. Ketika Imam Ahmad ditanya tentang Imam Malik, Imam Ahmad mengatakan Imam Malik hadisnya sahih, fikihnya dhaif. Imam Ahmad ditanya tentang Imam Abu Hanifah Nu'man bin Sabit, pemuka mazhab Hanafi. Kata beliau, Imam Abu Hanifah, fikih hadisnya dhaif, fikihnya dhaif. Kesempurnaan ada pada fikih dan hadisnya Imam Syafi'i. Kata Imam Ahmad. Jadi ketika seseorang mempelajari fikih Syafi'iyah untuk diamalkan, ya, dan dia ya mencoba untuk menekuni mazhab Syafi'i, ini adalah sebuah kemuliaan. Dan seorang yang belajar fikih mazhab ini lebih memudahkan dibandingkan dengan yang digaung-gaungkan zaman sekarang.
yaitu belajar fikih hadis. Kalau belajar fikih hadis, dia tahu hadis. Ya, dia tahu hadis. Dia tahu enggak penerapannya bagaimana? Dia tahu enggak hadis tersebut ya bersifat khos atau am? Ya, zahir atau nas, mutlak atau muqayyad? Bagaimana syarahnya? Bagaimana sanadnya? Apakah nasikh atau mansukh? Bagaimana beristidlalnya? Wajhul istidlalnya gimana? Nggak ngerti dia kalau dia bicara tanpa ilmu, dosa dia karena dia bukan mujtahid. Karena yang menyimpulkan sebuah hadis, sebuah ayat untuk menjadi kesimpulan hukum itu hanya hak para mujtahid, para imam. Adapun selevel ustadz yang paling top di negeri kita sekalipun sama sekali tidak berhak untuk seperti itu. Itu haknya para mujtahid. Sementara hak kita ini adalah ittiba saja kepada ya, pemahaman para imam dalam menilai sebuah ayat atau hadis untuk menjadi kesimpulan sebuah hukum. Karena enak bermadzhab. Ya, sudah ada kesimpulan, dibuat kesimpulan oleh para imam, oleh penulis buku misalkan Safina. Ya, Safina di atas mazhab Syafi'i. Dalam memahami dalil. Udah tinggal kita amalkan. Berbeda dengan yang digaung-gaungkan. Fikih hadis, dia mengamal. Ini ada hadisnya. Tahu nggak dia bagaimana wajhul istidlal hadis tersebut? Turukul istidlal, jalan-jalan berdalil. Itu hadisnya zahir atau nas? Nasikh atau mansukh? Am atau khos, mutlak atau muqayyad? Paham nggak dia? Main menyimpulkan aja. Nah, ini pentingnya belajar fikih mazhab. Ya. Dan para ulama kita bermadzhab semua ya. Ibnu Rajab Al-Hanbali, Ibnu Abil Is Al-Hanafi, Imam Nawawi Syafi'i, Ibnu Hajar Syafi'i, ya, Ibnu Abdul Bar Al-Maliki. Kalau ditanya sebelum Imam Syafi'i mazhabnya apa? Imam Syafi'i mazhabnya apa? Loh, Imam Syafi'i mustahid. Kalau mustahid nggak boleh bermadzhab. Kalau mustahid menyimpulkan dalil sendiri. Sahabat mazhabnya belum. Sahabat itu lebih berilmu daripada Imam Syafi'i. Abu Bakar lebih berilmu, ngapain bermadzhab? Udah tahu pemahaman itu langsung dari Rasulullah SAW. Ini yang diterangkan oleh para ulama usul. Bahwasanya para mustahid nggak boleh bermadzhab, nggak boleh taklid. Nah, kita non mustahid yang sama sekali jauh dari ya ulama mustahid, kita bermadzhab. Begitu ya ikhwah. Baik, barakallahu. Ya, kita lanjut lagi. Yang pertama, hukum bismillah yang pertama wajib kalau dalam sholat. Adapun dalam wudu tidak wajib. Ya, dalam sholat wajib yaitu membaca Al-Fatihah. Yang kedua, al-hurmatu 'alal muharrami al-lidzatih kasyur bil khamr. Yang kedua, haram mengucap bismillah pada perbuatan yang haram hukumnya, yang haram zatnya. Semisal minum khamr, ini ngeledek ini. Minum khamr bismillah. Ini ngeledek itu. Mau zina bismillah. Ini ngeledek ini. Bisa terjatuh ke istihza, mengolok-olok agama. Yang ada konsekuensi hukum lagi, bahkan bisa murtad. Ya. Nah, ini enggak haram mengucap bismillah ketika hendak bermaksiat. Nah, yang ketiga hukum dari membaca basmalah, an-nadbu ala kulli amrin zibalin. Yaitu nadab, dianjurkan sunnah atas setiap perkara yang penting dalam syariat. Ya, ay halin yuhtama bihi syar'an. Ya, yaitu yang ya, dalam kondisi yang itu sangat diperhatikan dalam syariat. Kalau wudu, sebisa wudu, ta'lifil kitab, mengarang kitab, an-nafi'ah yang bermanfaat kama taqaddam. Sebagaimana telah berlalu. Nah, yang keempat, hukum dari membaca basmalah adalah al-karohah. Makruh al-makruhi lidati. Makruh pada kemakruhan zatnya. Kan nadhar, ma yukrahu nadharuhu. Ya, semisal melihat kepada sesuatu yang makruh untuk dilihat. Enggak boleh. Ya. Enggak boleh. Semisal kita lagi buang air besar. Para ulama mengatakan makruh kita melihat-lihat ke bawah. Ya, kekotoran kita. Ngapain? Ya, itu makruh, malah membuat jijik. Ya. Yang nggak boleh ketika itu dalam hati bismillah. Oh, itu makruh. Nggak boleh. Ya. Baik.
Nah, hukum yang kelima al-ibahah, mubah aja ala mubahatil lati la syarafa laha fiha. Mubah aja pada perkara yang tidak ada kemuliaannya di situ. Ya, ya. Kanaqli mata'in min makanin ila akhar. Semisal memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya, itu mubah, boleh-boleh saja. Ada nanti perkara yang sunnah ya tadi, seperti wudhu, tulis kitab, apalagi. Masuk rumah, itu penting itu. Masuk rumah. Ya. Kata Nabi SAW, "Idza dakhala rajulu ila baitih wa dzakara asmallah inda dukhuli." Ketika seorang masuk ke rumahnya, dia menyebut nama Allah. Ya, dia menyebut nama Allah ketika masuk ke rumahnya. Qala syaitan li ashabi. Setan berkata pada pasukannya, teman-temannya, "La mabita lakum." Tidak ada tempat check-in bermalam untuk kalian. Namun kalau seseorang masuk ke rumahnya walam yadhkur ismallah inda dukhuli, ketika tidak dia mengucapkan nama Allah, ya, ketika dia masuk, setan berkata pada teman-temannya, adraktumul mabit, kalian bisa bermalam di sini. Nah, maka kita wasiatkan kepada keluarga kita, anak-anak kita, kalau masuk rumah baca bismillah. Ya, setelah itu baru salam. Nah, ini penting ya. Ya. Dan banyak lagi perkara-perkara lagi penting yang dimulai dengan bismillah. Baik, mengenai penjelasan alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya, ini panjang. Kita akan lanjutkan nanti di pertemuan berikutnya. Ada waktu sisa ini kita manfaatkan untuk soal jawab. Bagi teman-teman yang mau bertanya, tafadhol, silakan.